itu dia apa dia teriak-teriak terus gaya gimana gitu ya, mungkin kayak sedikit nari tapi enggak, bukan nari itu. Terus matanya gini, ini kenapa gitu kan, gue merinding nih, tapi warnanya hitam. Ini siapa? Tapi kalau gue berpikir ya positif, emang gue merinding, ah mungkin orang sini atau gimana pengen lihat kita. Terus ada seorang bapak pakaiannya putih-putih nanya selamat malam, Om Swastiastu. Dia ngeliatin, dari mana? Dari Jakarta. Tapi temen gue pada gini semua nih, bro kok gue berani, tapi gue kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Gua malam ini sedikit cengengesan sih ya. Jadi karena memang ini di sini ada Bang Heri lagi. Jadi ternyata yang namanya dunia persilatan itu sempit Bang ya. Iya. Iya. Ternyata ini senior kita juga gitu. Jadi ya, lingkarannya nggak jauh lah karena memang tadi sempat dapat WA dari abang senior juga dan itu orang tua angkat saya sih Bang. Oh. Bang Loreng. Oh iya iya. Dan Bang Heri itu katanya seniornya galak. Bukan galak sih, lebih ke arah tegas, Oh iya. tegasan ya. Oke, jadi di sini gue nggak perlu mengenalkan diri lagi kali ya, mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Maksudnya gue ini tuh seperti apa gitu. Mahal ini. Bang Heru ini di sesi konten kali ini beliau mau bercerita di Gunung Agung ya, Bang? Gunung Iya, Bang? Agung Bali. Gunung Agung Bali. Jadi mungkin sesuai dengan temanya, Bang Heri sekarang pakai kalau di Sunda itu udeng namanya, Bang. Udang ya? Iya iya iya. Kalau di Bali saya lupa namanya apa. Oh gitu. Apa gitu ya. Jadi Bang Heri tanpa panjang lebar silahkan ke poin intinya begitu. Karena di video sebelumnya kan perkenalan udah. Oke. Gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi mungkin ke poin intinya aja Bang ya. Oke. Kali ini gue mau cerita tentang ekspedisi gue ke Pulau Bali. Jadi dalam suatu gue pendakian gunung tuh, gue nggak mau, dalam arti kata nggak mau rugi, karena waktu itu memang ada sponsor ya. Jadi kalau satu gunung doang tuh rugi. Jadi waktu gue ke Bali itu, di Bali itu ada 3 gunung. Kalau Gunung Batu Karo di daerah Tabanan, terus Gunung Batur di daerah Kintamani, Gunung Agung di Besaki. Cuman gunung tertinggi di Pulau Bali adalah Gunung Agung. Kenapa gue ke sana? Itu pendakian di tahun 94 di bulan Agustus. Jadi gue di Bali itu kurang lebih ya ada 2 mingguan. Karena memang waktu itu memang kita ekspedisi dulu ada disponsorin lah. Dari teman kampus juga. Dan mereka dalam isi pendakian yang saat ini bukan sekalian mengeksplor Bali dan segala keindahannya. Terus ada juga eksplor gunungnya dan tempat wisata yang lainnya. Di tahun 94 itu memang gue udah mengikuti Maparat ya, Maparat 53 STSTNI. Dan gue masuk di angkatan pendiri di tahun 92. Founder Angkatan berarti. pendiri, iya. Nah, di situ gue ke Bali tuh dulu gue nggak naik pesawat, ngeteng, naik kereta bis gitulah. Yang penting gimana caranya
dengan uang ngepas atau ini kita have fun. Padahal di zaman itu pengetahuan gue di bidang manajemen perjalanan sangat minim. Kalau pengetahuan gunung apa segala macam, gunung hutan, rock climbing, apa caving, rung jaram segala macam gue udah lumayan. Waktu kenapa gue milih ke Bali? Sebenarnya sih memang siapa sih nggak mau ke Bali? Iya. Ya kan, kenapa? Kalau pantai mah pasti bagus, tapi gunung lah. Gue nggak suka tuh kalau traveling tuh bawa tas yang mulai troli tuh. Gue lebih suka carrier karena carrier bisa muat berbagai macam. Lebih ke selera berarti. Nah, waktu sebelum ke Gunung Agung dibilangin sama ada anak mahasiswa sana, mahasiswa Bali ya, mahasiswa seni, dibilang namanya Marlo. Bro, bukan bro zaman dulu ya, friend. Kalau mau ke Gunung Agung pemanasan aja dulu di Gunung Batu Karu. Batu Karu kan Tabanan, jadi begitu nyebrang dari Gilimanuk, dari Pulau Banyuwangi apa sih namanya, ke Tapang, Gilimanuk nyebrang, di jalan dan naik bis tuh sampai ke Tabanan, kurang lebih dari Tabanan Negara ya, kurang lebih 2 jam 3 jam naik Gunung Batu Karu. Dulu pemanasan maksi, jadi kita izin dulu dengan pemangku adat dulu, namanya pemangku adat Pedanda ya. Gunung Batu Karu itu ketinggiannya berapa gue lupa ya. Itu Gunung Batu Karu itu gunung nomor 2 setelah Gunung Agung. Pertama Gunung Agung 3142 di MDPL, Gunung Batu Karu 2000 berapa gue lupa. Kalau Gunung Batur 1717. Katanya kena Gunung Baturnya dulu buat pemanasan. Oke. Dia bilang mendingan sini dulu, kata Marlo, anak Bali. Ya udah oke, naik. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak ini. Ya nggak apa-apa. Ready. Ternyata Gunung Batu Karu itu buset deh. Kalau gue bilang kalau sekarang mirip kayak Gunung Salak tuh. Bedanya terjal, licin segala macem. Ya, tapi pendakiannya cepet. Kalau nggak salah itu ya, kalau kita nonstop jualan terus nggak berhenti ya, 5 jam. 5 jam. Cuman waktu gue sana kehantam hujan badai, lalu hutan pacet, gue treknya licin, banyak akar-akar segala macam. Kalau di Gunung Batu Karu itu gue memang di beberapa pos ya, memang ada apa model apa sih? Kalau ini namanya apa sih? Kalau di Bali tuh mungkin ada petilasan bukan ya? Kayak ada model-model pura-pura kecil, terus ada inian, sesajen. Nah, ini aneh tapi nyata ya. Pokoknya itu bagus banget pemandangannya. Pokoknya selama kita pendakian itu kita banyak ketawa segala macam ya. Tapi teman gue ini, gue naik waktu itu berlima. Nah teman gue ini kok dia dibilang gini, gue mau di belakang aja deh. Zaman dulu belum tahu tuh sweeper, belakang aja lo aja duluan. Tapi dia nengok mulu belakang, ada apa sih? Dan itu teman naiknya pagi, nggak apa-apa. Emang hutannya lebat banget. Pokoknya biasa aja. Pokoknya sampai puncak itu kita nggak sunset, sampai siang. Dirin tenda, wah pokoknya itu puncaknya bagus banget ya. Kalau gue lihat kayak taman, keren banget itu Gunung Batu Karu. Dan di sana juga banyak turis juga banyak juga yang mendaki gunung. Gue bermalam di situ. Katanya, ini kita mau puncak gimana? Udah ngintangin aja semalam. Semalam, gue nggak tahu tuh ada rumah pendaki juga. Nggak tahu gimana tuh ada cewek gitu ya, apa pendaki? Gue nggak tahu dari anak, kalau nggak salah anak Jawa Tengah, gue nggak tahu kampus mana. Dia teriak gitu. Itu udah malam ya. Pokoknya kalau sepanjang trekking dari pagi sampai siang tuh tidak ada apa-apa sampai sore kan paling enak tuh. Dan lu pasti betah di puncak itu. Karena puncaknya bagus banget. Kenapa cewek-cewek ini teriak? Apalah mungkin bukan Jogja, nggak tahu, Jawa Tengah, antar Jogja Semarang gue lupa. Dia bertiga kalau nggak salah bertiga. Di trek-trek kenapa gitu kan? Nah di situ juga ada juga yang temen gue ikut yang Marlo itu mau di orang asli Bali. Terus dia bilang gini, sampai dimarahin, Mbak kalau lihat gitu jangan nunjuk-nunjuk di sini. Kalau dalam bahasa Sunda pamali ya tuh ya. Iya, pamali. Dalam bahasa Bali gue lupa. Jadi dia katanya melihat apa sosok makhluk astral
Sebenarnya gue sempat lihat sekilas, tapi bagi gue kayak bentuknya seperti kayak topeng-topeng Bali, tapi bagi gue ini halusinasi gue aja. Mungkin. Karena kenapa bilang gue halusinasi? Karena gue belum makan. Iya. Gue belum makan. Dia terus nunjuk-nunjuk. Nah teman gue tuh yang iniin, bilangnya sih kesurupan. Tapi pas gue liat, nggak mungkin kesurupan ini. Kayaknya hipotermia. Emang itu dingin banget. Ada seorang bule, nggak tahu orang Denmark atau mana, dia bilang itu suhunya pas di puncak gunung aja, waktu kita siang aja itu suhunya aja 10 derajat. 10 derajat itu. Begitu malam sampai 6 derajat, 6 sampai 5 gitu kalau nggak salah. Dia bawa itu alat itu, nggak ngerti itu alat apa tuh. Mungkin kalau sekarang kayak termometer atau digital gitu lah. Itu bule itu canggih bawa alatnya. Dan bule itu bingung. Kalau nggak salah orang Denmark apa Swedia gitu, orang Eropa lah. Itu kenapa gitu kan. Ngobrol sama tuh bule bahasa Inggris, itu kenapa? Dibilangnya, kalau bule kan ngeliat kayak gitu kan bilangnya gila atau gimana. Diterangin lah ini, oh nggak apa-apa gini. Ternyata memang di situ ada suatu pantangan. Tidak boleh nunjuk. Terus tidak boleh membawa makanan daging dari bahan sapi. Terus yang nggak gue terima di nalar gue ialah jumlah makanan harus genap. Nah itu gue bingung tuh. Baru lo kenapa? Kok mesti genap makanan? Lah kita kan bawa mie instan segala macam, kita nggak tahu. Brek-brek aja gitu kan. Emang begitu. Katanya sih, katanya. Kalau ini nggak ngerti lah, gue waktu itu gue lupa. Nah udahlah. Tapi itu dia teriak-teriak terus gaya gimana gitu ya. Mungkin kayak sedikit nari tapi enggak, bukan nari itu. Terus matanya gini. Ini kenapa gitu kan? Singkat cerita disembuhin sama si Marul. Karena itu kan ya agama Hindu. Udah nggak apa-apa. Nggak tahu dibilangnya gimana. Itu kenapa bro? Sorry bro. Kenapa friend? Ya dia gitu sih. Katanya situ ada sesaji pak. Ada tendang. Sesajen. Nah, ini situ marah. Oh, udahlah tenang. Dia malam itu turun tuh pendaki itu. Turun pulang. Betulan pas dia turun itu ada juga pendaki yang dari mana nemenin. Turun. Oh nggak tahu lah cerita gitu. Gue lagi pas malam di puncak. Ini ada apa ya? Jadi gue tidur nih. Itu gue satu tenda berlima. Lo tahu sendiri itu kan. Ini nggak bisa nih tidur begini, nggak mungkin tas di dalam semua. Dikeluarin, keluarin. Teman gue lihat nih. Jadi kayak ada sosok itu kayak begini nih. Gini nih tenda kan kayak ada gini nih. Oh gitu. Gue merinding nih. Tapi warnanya hitam. Ini siapa? Tapi kalau gue berpikir ya positif. Emang gue merinding. Mungkin orang sini atau gimana pengen lihat kita. Udahlah. Kita udah doa dulu, udah tidak ada gangguan. Jam 2 malam gangguan lagi. Itu udah gue padahal lagi terang bulan di dalam tenda kita ngobrol-ngobrol ketawa-ketawa. Tiba-tiba tuh tenda itu kayak dihantam angin. Brak gitu kayak sak gitu loh. Kayak mau rubuh tuh tenda. Dibuka nggak ada. Bilang ini, Marlo, ini kenapa? Lo bawa apa aja sih? Boleh lihat nggak? Dilihat. Ya itu ada bawa. Boleh gue sebut tuh nama produknya? Sebut aja. Iya kayak kornet. Ini ngapain lo bawa? Ya gimana? Ada kornet, ada sarden. Ya terus gimana udah gini? Nggak tahu lah, nggak cerita. Marlo di situ ada kayak cungkup, dia berdoa. Udahlah, nggak tahu diapain ya, dikubur atau nggak ngerti lah gue. Ini pada ini kan kalau sapi di Bali itu hewan suci. Itu aman. Oh iya. Begitu pas pagi kita dapat sunrise. Karena kita bermalam di atas puncak, ini pohon. Udah setelah itu aman. Turun ke bawah. Tidak ada apa-apa, semua tidak ada apa. Tidak ada kendala apa segala macam, sampai ke base camp aman. Udah. Batu Karu udah selesai. Selesai pemanasan tuh. Iya. Kalau udah gini.
lanjut ke Gunung Agung. Gunung Agung. Wah, perjalanan jauh banget itu. Gunung Agung kan di Karangasem. Itu Pura Besaki. Jadi di zaman dulu itu memang sebelum zaman gue dulu itu gue selalu bikin namanya surat perjalanan. Jadi surat izin kepolisian. Surat sakti lah. Iya, bahwa nih mendaki gunung ini segala macam. Jadi kalau di sana tuh nggak ada simaksi, yang penting ada surat izin kepolisian dari tempat kita berasal. Lapo. Perjalanan ke Pura Besaki ya, dulu ngeteng itu berapa jam, 2 jam itu nanjak naik gunung lah, Karangasem, Pura Besaki. Lapor, jadi di sana bukan ranger, lapor di pos polisi Besaki. Ini yang dari mana? Dari rumah dari Jakarta. Berapa orang? 5 orang. Dia ngeliatin aja. 5 orang. Udah. Naik dari Pura Besaki sampai ada namanya pos 1. Di situ ada rumah produk lokal. Itu masih rumah kayu, masih ada sumur. Gue lupa namanya Beli siapa. Beli, kita panggilannya Beli. Kita akhirnya bertamu. Nah, itulah gue paling senang tuh kalau gue dalam mendaki gunung, gue tuh selalu mau ngobrol-ngobrol sekitar. Mau kemana? Mau nih Beli, kita udah ini dari bawah, udah lapor di bawah pos polisi, udah nih ada surat berapa orang. Oh, tasnya kok gede banget. Tas gue segini-gini, 100 liter kali gue bawa itu. Nah, teman-teman. Udah tuh pakaiannya dititipin aja di rumah saya. Terus nanti mau berapa lama? Ya saya belum pernah kesini. Aduh, sebenarnya saya mau nemenin. Cuman waktu itu gue berlima mau nemenin. Cuman ya nggak apa-apa lah. Kita taruh ini kita baju-baju yang banyak ya, jadi nggak berat. Kita ambil air dari situ. Ya kita ngobrol-ngobrol terus. Karena gue tahu di situ di Bali terkenalnya apa sih namanya, ayam kayak pedas itu, ayam betutu atau apalah. Beli, mohon maaf, ini ada uang belanja, ini buat apa nih, nanti kita mau turun gunung, kalau masukin enak-enak, saya dengar ayam Bali enak lah, pokoknya terserah Beli, kita kasih uang. Oh ya udah, gue itu naiknya malam itu habis maghrib. Aduh, gue ada fotonya itu, gue berlima, doa, naik. Nah dari tempat Beli itu kira-kira 1 jam, hampir 2 jam. Sana kan banyak pura. Itu kurang, kalau nggak salah jam 8 ya. Terus ada seorang bapak pakaiannya putih-putih, nanya selamat malam, Om Swastiastu. Dia ngeliatin, dari mana? Dari Jakarta. Tapi temen gue pada gini semua nih, bro kok gue berini, tapi gue kagak. Sebentar ya, saya mau doain kamu. Nah temen gue nggak terima, gue bilang jangan gitulah bro, ya sorry jangan gitulah friend, udah kita ikutin aja. Diambil apa namanya air tirta, terus kita didoain, terus dikasih kayak beras gitulah. Dah, selamat. Nah yang lucunya gini nih. Gue ada pulpen tuh, ada satu pulpen yang mungkin lo tahu ada warna merah, biru, hitam. Dalam satu pulpen. Pulpen gue itu jatuh. Itu pulpennya buat saya ya. Sorry bukan itu. Pulpennya warna merah. Kenapa gue bawa pulpen warna merah? Gue buat nandain. Karena gue bawa peta. Tangan gue ditarik. Gue inget banget tuh angkanya itu. Ditulis angka 25 dicoret. Bilang, maaf Pak, ini jangan pakai pulpen warna ini. Sama hati gue kan pulpen warna merah itu sangat penting buat penandaan peta segala macam. Gak apa-apa, tulis gitu. Pulpen buat saya ya. Oh ya udah. Pas gue itu di pos 2 tuh ya, gue naik. Gue temu ada seorang pendaki, dia solo hiking, pendaki dari Indramayu, satu sendiri, namanya Wawan. Ya sekarang dia pendiri Mapala, namanya Wiralodra, gue ingat banget, sampai sekarang gue berteman baik. Dari mana, Mas? Dari Indramayu sendiri aja. Buset, gue pikir berani banget ya. Gak apa-apa ini, dia waktu itu kita masih kamera, masih kayak Kodak gitu, film. Trekking malam, jalan tuh tidak ada ini. Nah teman gue ini, ya itu gue bilang, ini kenapa sih? Gue bilang, lo lihat ke belakang.
Dan gue nggak ada ini, gue apa ya, selama pendakian itu malam itu apa, angin enak banget, nggak dingin tapi sejuk. Tapi yang teman gue yang lihat ke belakang ke kanan itu keringetan. Nah, kita pendakian kan, trekking kan jalurnya berpasir itu Gunung Agung. Jadi hampir mirip kayak Semeru, tapi jadi pos 2 ke pos 3 tuh pasir. Apa namanya pos 2? Kalau nggak salah Pelinggih tuh ya. Kita berhenti situ. Lo kenapa sih lo keringet ini? Nggak apa-apa. Ini matanya begini. Kenapa lo? Nah, kita napas biasa aja, dan emang dulu fisikku masih bagus. Kita udah naik Batu Karo, emang kenapa sih? Udah kelihatan peta. Kalau peta ngapain? Ada jalur udah kelihatan. Udahlah. Singkat cerita, barengan sama anak itu yang Indramayu. Sampai di atas puncak, jadi puncak itu ada 3. Puncak 1, puncak 2, puncak 3. Yang paling tinggi puncak 3 itu. 3.142. Foto lah kita. Nyampainya itu nggak ketemu sunrise. Gue jam 7 pagi. Foto-foto segala macam. Terus kan bukan kata badai ya. Itu angin kenceng banget. Kayak kita berlindung di batu. Gua atau batu apa tuh? Di sebelah puncak ada batu gede. Jadi kita berlindung. Terus sempat diriin tenda di situ. Itu aman, biasa aja. Nah, selama gue diriin tenda di situ, gue makan segala macam. Ini di tangan gue tuh tulisan ini kok nggak hilang-hilang. Itu kenapa sih tulisan nggak hilang-hilang? 525. Gue nggak tahu ya. Nama kita makan apa? Itu kan banyak akar. Itu harus manjat. Treknya terjal licin. Dan waktu itu di bulan Agustus itu musim kemarau. Kan musim kemarau dingin. Ini kok nggak hilang? Kenapa ini ya? Oke nih ya. Udahlah. Udah kita nikmatin aja. Yang penting nggak ada apa-apa. Temen gue ini bilang, kenapa sih lo? Gue bilang, nggak, gue liat ini. Udah lo nggak usah ngomong begitu di sini. Nggak boleh gini-gini. Kalau si yang Bang Wawan ini, ya anak Indramayu, dia kayaknya tahu. Bang, bilang nggak usah ngomong kayak gitu. Nggak bagus ngomong kayak gitu. Kita kan di pulau orang, ya kan. Karena agama paling tua di Indonesia agama Hindu. Sebelum agama lain masuk. Dia nggak usah ngomong begitu. Ya, nggak tahu tiba-tiba gimana tuh ya. Pas di malam itu kita nenda itu sebelum kita muncak tuh ya. Ini sorry tadi ada kelompatan. Sunrise. Itu yang teman gue itu tuh ya. Sorry nggak bisa nyebutin namanya. Nanti dilihat ini channel nggak enak dari gue dibully. Iya. Dia gimana tiba-tiba begini, nggak ngerti tuh ngomong apa gitu loh. Pokoknya saya ini. Kenapa lo kenapa sih lo gitu? Ya nggak apa-apa, gue ini. Aduh, lo jangan gila di sini. Ini kita di tempat kita bertamu, nggak usah begitu ngomongnya. Tidur, gue tuh nggak bisa tuh tidur di tenda tuh terlentang, nggak bisa. Gue gini. Nggak tahu gimana tuh dia, yang teman gue ini, yang kalau gue bilang tuh Parno ya, gue bilang Parno lah. Itu sekarang gue namain Mr. Parno. Dia teriak gitu. Gitu lah. Kalau orang bilang rep-rep ya. Iya, rep-rep. Kenapa dia bangun? Tuh kayak mencak gitu. Karena tenda kan patah frame-nya. Gila kenapa ini? Nah si Marlo bilang, udah. Di Marlo gini. Itu padahal tuh dingin banget bro. Itu bisa keringet jagung, basah semuanya. Loh, kenapa lah begini? Ya nggak apa-apa. Marlo diem aja. Kenapa nih? Loh, udah nanti aja dari bawah. Udah lah begitu bukan teror bagi gue ya. Itu bagi gue tuh sampai sekarang mungkin misteri atau gimana, nggak ngerti lah gue. Memang di situ ya mohon maaf, emang bahwa waktu gue kecil memang sering banyak lihat kayak begitu, tapi begitu kebukanya lagi pas gue zaman kuliah ya, tapi gue anggap itu teman saudara juga tapi beda alam. Dan kalau kita baik mereka juga baik. Kalau gimana, yang teman gue itu Mr. Parno, gue ngambil Parno aja. Jadi lihat, kebetulan memang dia bisa. Untung ada yang di belakang lo yang jagain kita. Dan gue gak merasa kayak gitu. Apa sih lo ngomong? Udahlah. Ya apa ya, pas di ini
kita sih dua tenda. Nah si Bang Wawan itu tendanya sendiri kan dia sendiri. Terus ada tenda lagi, gue nggak tahu. Ada tenda lagi gue nggak tahu. Itu pendaki dari mana gue nggak tahu. Kita ngobrol apa segala macem. Dan itu anginnya kenceng banget malam itu, angin kenceng banget. Wah gitu kan. Sampai kita udah gimana ya, angin kayak itu tenda tuh mau terbang. Sampai kita mau bukan dibilang putus asa ya. Waduh kenapa lagi ini, kenapa? Itu kenceng banget anginnya. Itu anginnya kalau gue bilang tuh Muter-muter. kayak di Gunung Raung, anginnya raung kayak udah ribuan speaker gitu. Ini kenapa nih? Akhirnya gue setan bilang begini, lo bawa jimat ya? Enggak gini. Lo ngapain sih ini? Lo nantang apa di sini? Enggak. Si Mr. Parno. Marlo diem aja. Udah bro, jangan berdebat, jangan berantem. Gue sempet sewot. Karena gue berpikir, gara-gara lo kita jadi kena gangguan nih. Mungkin dalam hati gue, mungkin penghuni sini nggak terima dengan kelakuan lo, gue gituin. Kalau kita baik-baik aja, kenapa lo begini? Kayak kesannya dalam tanda kutip kayaknya nantang. Jadi diem aja. Gue debatin aja tuh, kesel tuh. Pisahin udah. Di singkat cerita udah inilah kita muncak lah summit. Kita foto-foto bagus banget tuh di Puncak Agung tuh. Itu kawannya stratovolcano aktif. Itu bagus banget. Itu gunung dari puncak Gunung Agung itu Gunung Raung kelihatan. Gunung Rinjani kelihatan. Sisi mana gue lupa ya. Itu kelihatan. Dan waktu itu mah cuaca cerah. Udah foto-foto, masih ada fotonya. Foto udah, kita turun. Turun gue jam berapa ya? Turun tuh siang jam 9-an. Setelah makan turun. Udah sampai ke bawah. Pokoknya udahlah. Terus lancar, tidak ada ini. Kembalilah ke rumah beli itu yang rumah kayu. Wah, nyampainya kalau nggak salah sore. Wah, pas nyampe udah sudah masak-masak tuh. Gue nggak tahu tuh, bingung kok masaknya udah rapi gitu. Pas banget nih mas. Udah mas turun di tempat saya. Makan udah siap. Yang namanya di gunung yang nggak tahu lapar, itu nasi sebakul habis bro. Itu ayamnya enak banget. Ngobrol. Ya, kapan turun? Mungkin ntar sore beli, kalau nggak habis maghrib. Oh iya hati-hati ya. Makasih loh ini. Iya makasih juga beli mas. Sampai dibilang kalau mau mandi silakan. Sampai dimasukin air panas. Dan gue mandi. Temen gue orang mandi, gue mandi. Wah itu seger banget tuh, air dari sumur tapi dia dipanasin lagi. Dan itu pakai kayu. Mandi. Turun ke bawah Pura Besaki biasa lah karena Pura itu tempat wisata rame. Udahlah pulang sampai terminal umum Denpasar. Ini di sebuah losmen. Kita mau pulang ke Jakarta nih, ya kan? Mana duit lo? Ada tinggal 10.000, 20.000. Yang benar aja lo, jangan ngelawak kesini. Iya nih. Masa nggak ada duit ini? Iya kemarin ini. Wah, lo gila lo ya. Gimana pulang naik kereta segala macam? Wah, masa mau jual jam atau jual sepatu? Pikir gue udah begitu tuh. Terus tiba-tiba teman gue nih ya udah almarhum ya gue panggil Mr. F. Dia tangan. Emang dulunya dia ini, mohon maaf jangan ditiru pemirsa. Emang dia penjudi. Iya. Ingat nggak waktu itu malam itu? Ternyata angka itu nggak hilang. Rupanya dari tempat kuping depan kubung itu losmen sampai ke terminal itu tinggal jalan kaki doang. Di situ ada tempat jual kupon lah. Sini gue pasangin. Siapa tahu ini kena, kita nggak ada duit. Gue bilang lo jangan gila. Nggak tahu gimana kalau masangnya 5.000 perak atau 3.000 gue lupa. Siapa tahu kena lumayan ini. Pagi-pagi gue nggak ngerti ya, pagi-pagi yang kita udah kecapean udah, yang penting losmen udah kita bayar. Itu gimana nantilah, ya kan? Gimana nanti kita pulang ngeting atau gimana? Karena gue masih pakai teori lama lah. Yang penting kita sopan dengan orang akan ngasih kita kebaikan. Jadi bos itu bangunin gue, Mr. F. Kalau Mr. Parno udah diem hanya gitu. Bro, sorry. Bro, bangun bro. Itu yang itu gue pasang kena. Jangan bohong. Kalau nggak salah waktu itu di tahun 94 3 juta. 3 juta. Itu nggak pakai cuci kaki, nggak pakai cuci muka. Itu kita ke terminal rame-rame. Itu ngambil duit. Orang pada ngeliat celana pendek, pakai kaos, muka kucel, nggak mandi.
kita dapat duit 3 juta. Hmm. Nggak tahu gimana ya, setelah mandi itu angka di sini hilang. Kok hilang ya? Tadi nggak hilang. Sampai kita close-nya nggak hilang. Ya mungkin ditolong sama bapak tua itu. Nah, dapat duit 3 juta zaman itu kan pada ini dong. Gede banget. Happy nih. Happy. Dong kita daerah Kuta mabok-mabokan, apa segala macam. Pasti begitulah zaman itu. Mabok-mabokan nih nggak minum alkohol. Gue bilang begini, jangan. Kita balik lagi ke rumah, beli yang di atas. Jadi gimana? Ya kan ada duit. Berangkat, charter langsung, duit ada. Begitu udah ini, bukan dari Rosman, dari Ubung, kita nyarter, gue nggak tahu tuh berapa tuh bayarnya. Balik lagi ke itu, Pura Besaki. Sampai 2 jam kita ke situ. Polisi kaget, loh kok balik lagi? Kemarin kan baru turun. Ada pada ketinggalan. Gue bilang, iya pada ketinggalan. Sampai ke tempat beli made. Loh kok datang? Kan baru kemarin turun, kok mas ada ketinggalan. Gue cerita. Nah, begini beli waktu kita naik, kita ketemu ini. Tuh bapak-bapak. Dada itu dada. Itu gue kan pada dari yang di belakang dapat pada ke depan. Gue nggak tahu bahasa Bali. Dada itu dada. Kalau anda udah naik aja, kan udah diizin dari bawah dari pos polisi. Naik. Nggak ada itu di apa? Bukan maaf ya apa di doa ini nggak ada itu. Tapi saya lihat beli. Nanti kalau saya ke Jakarta saya cetak fotonya, saya kirim. Kayak gimana kayak gini. Gue nggak tahu tuh ngomong apa tuh bahasa Bali. Tiba-tiba gue diajak nih. Sebentar ya, masuk ke ruang tengah ya. Itu kan waktu itu di depan rumah. Masukin ruang tengah, itu ada foto. Gambar bapak itu yang gue ketemu tadi malam. Oh gitu. Gue bilang gini, iya ini beli ini. Ya kan gue mau tahu, gue mau terima kasih dong dengan teman gue karena dikasih rezeki ya. Walau alam. Langsung dia gini lihat-lihatan gitu. Gue nggak ngerti bahasa. Kenapa beli? Ini siapa beli? Saya mau ketemu bapak ini. Dia yang kemarin. Gue ceritain tuh, gue ini ditulisin gini. Iya. Itu lihat-lihatan. Ini ngomong gini kan. Lihat-lihatan gitu. Sebentar Mas Heru ya. Ini leluhur saya sudah meninggal 70 tahun lalu. Langsung lemas semua. Teman gue langsung beser berapa kali bolak-balik beser. Lemes semuanya. Asli nggak betul lah. Udah santai-santai. Ini dulu makan lagi. Akhirnya makan lagi, ngobrol lagi. Ya, merinding langsung. Padahal tuh ke situ udah siang. Wah ini memang ini keturunan saya. Itu udah meninggal 50 tahun lebih lah. Tapi bener beli. Karena gini aja beli. Kalau beli nggak percaya nanti begitu saya Jakarta saya kirim fotonya. Karena waktu itu saya berlima. Cuma berlima dong waktu naik Gunung Agung itu malam-malam itu. Difotoin. Masih ada gue fotonya. Ya dong kalau berlima yang menuju pos 1. Pos 2 apa lupa, pos 1 gue lupa. Difotoin. Ya berarti kita berlima komplit. Itu berarti kan siapa yang fotoin? Iya. Secara logika ya. Wah, akhirnya maaf beli ini ada sedikit dari kita ini gue kasih itu setengahnya. Oh iya udah terima kasih. Mungkin pertolongan dari Sang Hyang Widi. Memang waktu saya dibawa saya kekurangan ongkos segala macam ini. Gue ceritain itu. Langsung dia kayak tarik nafas sembari ngerokok tuh. Gitu loh. Wah, gue ngerokok enak banget tuh. Ya nggak tahu beli. Saya ngalamin seperti itu. Nanti beli kalau nggak. Benar pas gue pulang ke Jakarta, gue nggak tunggu lama, gue cuci cetak segala macam, gue kirim lagi. Zaman dulu kan belum ada handphone gue. Iya. Kamera juga masih. Mas ini salam buat ini iya. Ini nggak tahu nih fenomena apa. Ya mungkin leluhur beli yang telah menolong saya terima kasih. Kalau nggak salah, ya gue nggak bisa sebutin nominal berapa gue kasih. Yang penting gue pulang tuh ke Jakarta tuh happy, maksudnya dalam hati happy. Ya udah kita naik apalah biasa zaman dulu kan belagu mau ngapain ekonomi naik yang argo gitulah kereta. Nah hikmah yang gue ambil dari pendakian Gunung Agung ini ternyata kalau dengan etikat baik kita, dengan kesopanan kita, ternyata mungkin ya dalam menurut gue ya kesimpulan gue ya kalau gue bilang karena kutip penolong gue apa gimana itu akan menolong tanpa kita tahu seperti itu. Dan memang kalau untuk sekarang Gunung Agung, kalau mau naik Gunung Agung di Bali harus didampingi porter atau guide. Itu wajib ya? Iya. Kalau sekarang dulu waktu itu nggak ada. Bukan nggak mau nganterin beli siapa gue lupa, Mada atau siapa gue lupa. Dia nggak ada, tapi dia bilang, udah silakan kalau ada izin dari bawah.
gitu. Itu yang gue bilang. Hikmahnya dari itu. Mungkin ya kalau gue bilang antara mistis tapi tapi lucu juga iya tapi happy gitu loh. Iya, unik. Unik. Ya seperti itu. Gitu, bro. Luar biasa. Jadi ini teman-teman lebih ke ini aja ya, berenang aja sih. Jadi kalau di playlist gue tuh namanya obrolan naik gunung atau obrolan anak gunung sama Bang Heri. Memang benar-benar unik dan ya poin yang bisa kita ambil sih dari cerita Bang Heri ya itu tadi. Kalau kita memang ada nomor satu ya insya Allah kita kemanapun juga insya Allah dimudahkan ya Bang. Iya, dimudahkan. Dan mungkin untuk untuk nomor yang tadi yang ditulis. Jangan Jangan ya. Jangan pasang lagi. Barangkali ini teman-teman video naik nggak apa-apa sih. Jangan. Teknologi kan udah canggih ya Bang ya. Jangan ditiru. Memang itu kan kepepet. Oh itu kepepet ya. Kepepet. Tapi ya dari semua obrolan gua sama Bang Heri ya teman-teman bisa ambil sisi positifnya lah ya. Negatifnya buang, tapi itu balik lagi ke keyakinan kita masing-masing. Karena di sini ya kita sifatnya hiburan Bang ya. Hiburan Bang ya. Iya. Hiburan dan ya salah satu nostalgia Bang ya. Nostalgia. Dan tadi kata Abang yang siapa orang Indramayu? Yang satu orang itu siapa? Bang Wawan ya? Wawan. Dan mudah-mudahan kalau memang Bang Wawan nonton juga, ya mudah-mudahan bisa mampir juga di channelnya kita Story Moon ID Bang ya. Ya pendiri Mapala Wirabuana Universitas Villa Lodra. Dan buat warga Bali mungkin yang ngelihat ya itu sih kalau memang dari gua atau dari Bang Heri ada yang kurang berkenan ya mohon dimaklum karena memang ini Bang Heri juga cerita memang di tahun 90-an ya Bang ya. 94 di bulan Agustus. Jadi mungkin dari segi ceritanya atau mungkin ada yang kurang lengkap ya mohon dimaklum Bang ya. Ya, mohon maklum kalau dalam saya cerita mungkin ada beberapa pos agak saya ini kan yang saya tahu cuma mungkin ya kayak pos Pelinggi itu saya ingat doang, yang lainnya saya nggak tahu. Iya. Jadi mungkin untuk sesi konten kali ini segini aja dulu ya Bang ya. Iya. Kita sambung nanti di konten selanjutnya. Pokoknya luar biasa deh. Ini senior juga ternyata gitu. Karena ya itu tadi dunia persilatan, dunia pendakian itu sempit. Jadi circle-nya di situ aja Bang ya. Oke. Tapi ngomong bahasa gue tinggi banget circle, lingkaran maksudnya Bang ya. Soalnya juga ada ini juga ada juga dari bukan nasihat gue mungkin bukan jangan juga bukan. Karena kita di negara Republik Indonesia ini terdiri dari 5 agama. Betul. Kita ini Pancasila, tema kini tidak boleh mengkotak-kotakan, kita tetap gotong royong segala macam. Kita harus hormati adat istiadat ada di situ. Tetap kalau kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Kalau mereka bilang gitu, ya udah kita ikutin. Kayak gue sama di Kalimantan, ikutin aja. Nah, jangan kita menampik atau ini karena bagi mereka kalau kita menampik mau tidak terima upacara itu karena kita itu tamu. Itu kan dengan cara dia. Ya udah kalau misalnya doa dengan cara kita. Jangan di ini bagaimanapun mereka maunya kita selamat. Seperti itu. Terus kemudian di alam raya Indonesia ini memang semua daerah, semua gunung, semua hutan, semua sungai, semua laut itu ada ciri khas masing-masing. Bagaimana cara kita mengapresiasi dengan menjaga alam itu. Karena kalau alam itu nggak dijaga, dengan sini alam itu akan marah dengan kita. Jadi bukan gue ngomong masalah mistis karena bukan menakuti, bukan. Tetap itu ada, kita percaya karena dalam rukun Islam itu ada rukun iman. Tapi kita tidak boleh mengkultuskan. Tetap kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kalau untuk para pendaki, kalau Anda belum pengen mendaki gunung, terus Anda pengen mendaki dengan ego Anda, janganlah itu. Anda cari orang berpengalaman atau menggunakan jasa orang setempat, entah porter, guide. Dengan bagaimanapun kita membantu perekonomian mereka. Itu namanya di Indonesia namanya kearifan lokal. Betul, kita ngangkat apa sih namanya ekonomi mereka lah gitu ya. Iya. Oke, jadi buat teman-teman semua segitu aja Bang ya. Iya. Ini di season kedua ya Bang ya. Iya. Mudah-mudahan sih nanti ada season ketiga, keempat, kelima, keenam. Gak apa-apa Bang ya? Gak apa-apa. Bang kalau mampir di Medimbering lagi ya. Boleh. Iya, dan mudah-mudahan juga teman-teman sih nggak bosan ya Bang ya. Iya, jadi buat teman-teman segitu aja dari kita. Dan nggak perlu penutupan kali Bang ya? Nggak ada. Nggak ada ya?
Karena kalau ya itu tadi balik lagi, kalau yang gue bilang di akhir sakit bang. Jadi sampai di sini aja dulu bang ya. Oke, jadi buat teman-teman segitu aja. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.